Mbah, Mbah Smart. Ya, Aturan apa yang ini? Aturan larangan mudik. Itu kan nggak boleh dari tanggal 6 sampai tanggal ya, 17 Mei. betul. Tapi kok sudah banyak yang mudik sih, Mbak? Sebelum itu apa ya? Tanggal 6 ya. Sebelum tanggal 6 udah banyak yang mudik, Mbak. Berarti Betul, kan betul, betul. apa ya? Nggak ngikutin peraturan ya. Ya, kita bahas ya. Sama aja. Ya, kita bahas. Ya. Selamat jumpa dengan Mbah Smart di channel Mbah Smart. Pemirsa, kita akan membahas tentang mudik lebaran. Tadi Mas mengatakan, loh kok sudah pada mudik? Iya, udah pada mudik, Mbak. Memang masyarakat ya memang salah menangkap tentang aturan itu, bahwa ya kalau mudik ya tanggal 6 sampai 17 itu. Kalau sebelum tanggal 6 sama sesudah tanggal 17 itu nggak mudik, gitu loh. Jadi ya bebas, Oh, kepergian itu bebas, penilaian masyarakat, sebagian masyarakat. Padahal pemerintah di samping menetapkan tanggal 6 sampai 17 itu telah mendahului menghimbau dengan minus 14, jadi 14 hari sebelum tanggal 6 tanggal 6. sama 14 hari setelah 17 itu tuh juga sama, nggak boleh sebetulnya. Tapi udah banyak yang mudik, Mbak. Ya, itu salah masyarakat menilainya ya tanggal 6 sampai 17 itu. Kalau sebelum tanggal 6 itu seperti penerbangan, Ya. kereta api masih boleh beroperasi, artinya pembeli tiket tidak dikembalikan uangnya, tapi yang dikembalikan tanggal 6 sampai tanggal 17. Oh, yang udah pesan. Itu praktis otomatis tidak ada perjalanan. Yang public transportasi loh ya, Iya. yang public transportasi. Ya, demikian juga yang niat mudik itu sudah nggak bisa lagi. Ya, itu kan dalam rangka untuk mencegah penularan COVID-19 Ya, nah, agar kasus yang terjadi di mana? Di India, ya banyak itu, Mbak, di India, Mbak. ya agar kasus yang terjadi di India tidak menular ke Indonesia. Tapi ada yang meramal ini, meramal bahwa di Jakarta dan di Bali setelah hari raya nanti akan terjadi banyak orang meninggal. Kok bisa, Mbak? Kok bisa? Ya itu ramalannya, tapi kita lihat nanti apakah ramalan itu benar-benar Ramalannya terjadi. bilang Tapi ya saya teman kemarin sih ceritakan ada yang meramal begitu. Tapi peramalnya mengatakan, tolong masyarakat jangan sampai terjadi. Tolong, ini ada yang di pikiran saya itu, jangan sampai terjadi. Tapi hindari, apapun sebabnya jangan mudik. Terutama yang di Jakarta maupun yang di Bali. jangan mudik. Jangan mudik. Ini peramalnya katakan begitu. Jangan mudik. Tolong taati pemerintah. Jadi takut akhirnya. Jadi takut ya. Ya kita mau nggak percaya ya bagaimana? Sudah ada kejadian di India kemarin. Ya. Terus masalah peramal tadi loh, Iya ya. yang mengatakan ada ancaman untuk Jakarta dan Jakarta dan Bali. Bali. Loh, tolong pemirsa atau masyarakat Indonesia, tolong jangan sampai ramalan saya ini menjadi kenyataan. Tolong taati himbauan pemerintah. Harus diikutin ya biar nggak terulang lagi yang kayak Tadi saya melihat di televisi ada wawancara Pak Agus Pambagio, yaitu pengamat publik transportasi, juga Pak Heri Pak Heri Triyanto, Kabid Komunikasi Publik Satgas 19 COVID-19, mengatakan bahwa 7% dari penduduk Indonesia telah melaksanakan mudik awal atau 7%, Pak. 7% telah
lebih awal, mudik lebih awal. 7% dari seluruh Penduduk Indonesia itu hasil survei dari Kementerian Perhubungan. bisa kurang bisa lebih berarti. 18 juta, Oh, 18 juta. banyak juga. Banyak itu. Itu telah mudik lebih awal. Ya yang terjadi itu sebelum tanggal 6, Tanggal 6. ya, itu di terminal Jakarta. Peningkatan ya panen, bis-bis itu pada panen dengan menaikkan tarifnya. Oh, dinaikkan tarifnya. Ya kan boleh. Iya, Dan masyarakat butuh itu Iya, untuk pulang. Mau nggak mau ya harus hari Iya. sebelum tanggal 6 itu. Jadi bagaikan mudik lebaran suasananya di terminal bandara, di terminal keberangkatan bis antar kota. panen mereka. Panen. Karena pan setahun sekali, Setahun sekali, kemarin udah dilarang, sekarang dilarang lagi. Ya dilarangnya itu karena masih Ada suasana tujuannya. COVID-19 agar tidak terjadi penularan. Tujuannya. Terus Pak Agus Pambagio Heeh. dari dari pengamat kebijakan publik di Jakarta ini ada di survei, diteliti ada 5 orang yang mau berangkat itu menderita COVID. 5 orang terkena COVID. terkena COVID. 5 orang yang mau berangkat ke mudik itu terkena COVID. 5 orang. Itu terjadi di Pondok Bambu itu Jakarta. Jakarta. Nah, kalau itu dilepas, tidak didahului dengan lebih Tes, awal untuk ngetes kan. tadi. 5 orang, masing-masing orang menularkan ke keluarganya, tetangganya, wah. rekan-rekan hari raya kan. Iya. Aduh, jadi makanya peramal tadi mati-mati, jangan sampai terjadi. Tolong Jakarta. Jangan sampai yang ada di pikiran saya itu menjadi kenyataan. Tolong jangan mudik apapun alasannya. Jadi menakutkan kejadian di India kemarin sesudah pelaksanaan vaksin kayaknya lancar. Ya. Terus ada perayaan Peringatan keagamaan dulu di Sungai Gangga. Mandi iya. rame-rame itu. Habis itu semua terkapar. Waduh, rumah sakit tidak mampu menampung oksigen, kehabisan oksigen hingga oksigen untuk nafas itu, sehingga mendatangkan dari Inggris. Nah, pemerintah Bapak Jokowi kan tidak ingin itu terjadi. Makanya wanti-wanti sekali taati, terutama yang diutamakan kan yang hari libur hari raya ini diperpendek hanya libur sehari, jadi sama dengan nggak libur. Iya. Khusus pegawai negeri, ASN, Polri, TNI Polri, pejabat pegawai BUMN, BUMD, terus apalagi yang nggak boleh. Dan akhirnya seluruh masyarakat Indonesia itu di belakang. Tapi yang utama itu ASN, Polri, TNI, pejabat BUMN maupun pegawai BUMN itu tidak boleh. Tidak boleh libur, maksudnya ambil cuti nggak boleh ya. Jadi libur sehari hari raya itu artinya tetap ngantor. Ya minimal mengurangi penyebaran ya. Mengurangi penyebaran. Jadi sebelum tanggal 6 maupun sudah tanggal 17 itu biarkan, tapi harus diwanti-wanti juga protokol kesehatan diperhatikan. Itu Mas. Iya, Pak. Yang mudik mumpung masih ada hari sebelum tanggal 6 ayo mudik. Jangan mudik. Itu tadi yang peramal tadi, perhatikan itu, jangan sekali-kali melanggar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Tolong jangan sampai ramalan saya ini menjadi kenyataan.
langsung closing. Oh, sebelum lupa nanti, tolong pemirsa like dan share video ini, tekan tombol notifikasinya ya, belum pernah, tekan tombol notifikasinya, gambar lonceng, nanti akan berbunyi ding apabila ada video baru dari kami. Yang belum subscribe, subscribe sekali saja. Salam salam semangatnya enggak? Salam smart, semoga bermanfaat.